Selamat malam. Malam ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Suparman untuk melogamkan fleksibel limbah elektronik. Baik, semoga Pak Suparman menyaksikan karena beliau kesulitan untuk melogamkan. Yang pertama-tama Bapak Suparman, saya beri informasi untuk pijer, jangan sampai salah, ini adalah borak DK namanya. Saya harus jelaskan pelan-pelan karena ternyata teman-teman banyak ada yang belum mengerti, ada sebagian ibu-ibu juga yang menyaksikan ini. Borak pijar itu apa? Pijar ini borak untuk las. Teman-teman jangan salah. Saya kasih di sini aja. Jadi dia bentuknya garam. Jadi harus saya ulang pelan-pelan. Nah, ini seperti kayak pecahan garam ya. Bukan borak untuk mayit, bukan. Dan ini soda api Pak Abdul dari Malaysia, soda api, ingat. Dan ini gula. Nah, ini fleksibel. Saya akan timbang dulu. Seberat 69. Ini saya timbang 64 gram. 64 gram. 64 gram. Ini dapat dari apa? Fleksibel ini. Ini fleksibel ini jangan salah. Sekalipun dia fleksibel tembaga, tetapi biasanya karena ini fleksibel tembaga kelas 1 biasanya bercampur dengan palladium. Jadi fleksibelnya ini tembaga campur palladium, atau mungkin juga ada emas, jalur emas. Nah, ini kita cirinya di sini kuning. Ya. Ini fleksibel dari mana? Ini fleksibel dari limbah-limbah elektronik yang saya kumpulkan. Ini dari PCB. Kalau nggak salah alat telekomunikasi ini HT kalau nggak salah. Nah, ini fleksibel. Ada yang fleksibel printer, ada fleksibel handphone. Ini fleksibel handphone. Mudah-mudahan Pak Suparman melihat hari ini, karena beliau yang meminta untuk saya mengangkat tutorial ini. Nah, ini fleksibel printer. Ya, ini fleksibel printer. Ini ada jarum-jarumnya, mikron, fleksibel printer. Kemudian yang kecil-kecil ini fleksibel LCD, LED yang di model sekarang ya. Ini saya gabung aja. Nah, ini didapat dari fleksibel ini. Ini fleksibel LED. Ini saya ambil. Nah, jadi ini saya lebur. Nah, seperti ini boleh dicopot. Nah, masukkan sini aja. Oh. Ini beda ya, IC-nya belum kita olah, nanti di sesi selanjutnya. Ini kita akan melogamkan dulu fleksibel ini. Jadi ini macam-macam fleksibel. Nah, ini printer. Ini cartridge printer. Nah. Baik, sekarang kita akan membuat hangus dulu.
Sini aja. Ini akan kita buat hangus. Jadi jangan sampai dia hancur lebur, tetapi paling tidak dia dihanguskan dulu, dipisahkan plastik-plastiknya ini. Oke, saya ambil kacamata dulu. Kacamata sudah siap. Pertama kita buat hangus saja dulu. Jangan sampai gosong. Apinya kecil saja. Artinya jangan sampai sekeras-kerasnya. Cukup kita buat dia apinya hilang, itu plastiknya meleleh. Tuh ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai angus semua. Pindahkan situ.
Mengapa ini tidak langsung disiram kimia? Karena ini kan terbungkus plastik. Jadi kita harus hanguskan dulu.
Oke, siap. Kita lebur. Aduh, koinnya kecil ya. Apalah. Koinnya kecil. Hmm. Wah, kebanyakan. Kurangin aja. Kita kasih pijar dikit ya. Pijar dikit. Kalau ini relatif mudah karena ini sebenarnya sudah logam, jadi kita tidak terlalu repot untuk melebur. Tapi karena Pak Supratman ingin melihat hasil, jadi kita akan kasih tutorial untuk Pak Supratman. Jadi setelah mengarang menjadi arang, kasih api kecil, si pijar dulu dikit. Masukkan soda api. Jangan lupa soda api dimasukkan tadi ya, teman-teman. Saya matikan, ini diratakan. Jadi apinya diratakan. Tenggelamkan ke dalam. Seperti meratakan tanah.
Setelah rata, kita boleh apinya besar. Nah, nah, boleh. Nah, kita coba tabur jar. Oke, logam sudah mulai tampak. Kalau sudah dikasih pijar, berarti sudah mulai material sudah mulai tenggelam ke dalam air pijar. Tinggal kita bersihkan pinggir-pinggirnya supaya logam semuanya menyatu. Oke, mulai mendidih. Air boleh dibuang dikit. Air boleh dibuang ke bawah. Oke, kita sudah mulai mendapatkan logam. Sudah dapat logam. Lihat. Ya. Ini. Nah. Pak Supratman, ini logam hasil kita. Waduh, airnya mana nih? Saya ambil air dulu. Taruh sini aja airnya. Oke, airnya ini logamnya. Kita pukul dulu aja sini. Nah, ini logam campur ya teman-teman ya, makanya ada yang kelihatan kuningnya, ada yang kelihatan nih, cuci dulu. Nah, ini logam dari fleksibel. Ini masih ada sekitar 3 kali lagi ini ya. Ini lumayan udah kuning ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya
kita akan mencukim nanti menggunakan kalau ini kita mau lebur lagi, boleh dicampur gitu. Boleh dicampur di sini langsung gitu. Boleh. Terserah kalau mau kita habiskan. Atau kalau kita mau mencukim, sekali lagi saya ambil. Nih, kalau kita mau mencukim, aduh panas. Aduh panas. Kita campur perak. Nih. Kita campur perak. Ini. Hasil cukiman ini kita campur perak. Nah, begitu. Oke, kita campur saja. Nanti siap dicukim. Supaya teman-teman jangan salah. Kenapa harus campur perak? Karena kalau kadar tembaga tinggi, tembaga itu temennya emas, titik didiknya sama. Oke. Jadi kita sudah campur dengan perak supaya dia siap cukim nih. Ya teman-teman ya, ini campur perak, ada sedikit timah gitu ya. Nah, sudah seperti ini. Tinggal ini siap cukim, tunggu dingin. Baik teman-teman, ini ya kita tunggu kering ini. Nah ini nanti logam yang sudah dicampur antara cukiman tadi dengan ini ada beberapa timah juga yang udah mulai meleleh. Ini kita campur perak, campur timah dikit. Nah ini yang sudah siap dicukim, langsung aja ini semua sama debu-debunya masukin ke cukiman. Itu teman-teman, jangan ragu-ragu. Termasuk logam-logam yang sudah ada mengeras di sini. Nah, ini keras nih ya. Nah, ini cukim semuanya. Ini sudah ada perak, timah, campur emas ada di sini. Cukim dengan asam nitrat nanti. Pakai ini. Apa perlu HF? Tidak perlu, tidak apa-apa. Tidak usah pakai HF, tidak apa-apa. Oke teman-teman, sampai di sini saya akan melanjutkan mencari pH kemarin dari rendaman saya basah, rendaman basah. Tapi sebelumnya saya akan menyapa teman-teman dulu. Alvin Lampu hadir, Aim Kasim hadir, Oktora hadir, Muhammad Iksan hadir, Kamit hadir, Juan Anda Monitor Bank, Asuparman Galaxy hadir, Advokat Muhammad Rosid hadir, Purwoko Mulyani hadir, Ahmad Arofik hadir, Sri Wulani Mopodongan, Oktora
Untuk mengolah fleksibel konektor, cara yang lebih efisien dan cepat bagaimana Pak? Pakai cairan dulu ataukah dilogamkan dulu baru dicukim? Kalau fleksibel itu harus dilogamkan dulu. Bagaimana kita mau mencukim seperti ini? Coba bayangin, kotor begini harus dilogamkan dulu. Kalau tidak dilogamkan nanti hancur kayak gini nih, kotor air cukimannya. Karena kan juga ada banyak fleksibel yang logam tembaga itu tersembunyi dengan plastik. Nah, seperti ini jangan salah. Biasanya fleksibel itu mutu tembaganya tembaga tinggi. Dia biasanya ada kandungan palladium, emas di jalur tembaga itu. Maka coba lihat tembaganya itu ada kilonya warna kuningnya, tembaganya beda sekali tuh, lihat. Ya, kalau tembaga biasa kan kuningnya kuning biasa, ini kuningnya agak aneh gitu karena kadang ada palladium di dalam jalur tembaga ini gitu. Bahkan kalau di XRF ya, itu PD-nya kadang keluar gitu ya. Karena apa? Karena memang dicampur dengan itu oleh perusahaan. Fahmi Hamid super PMA Center Sima Jarta Wonogiri Melawi Kalbar hadir, Siwulani Mokodongan Kota Mobagu Koto Bangun hadir, Prof Suparman Galaksi Pak Kodir hadir, Iman Gunawan Putra Bunir hadir nyimak. Alfian Pak Firman, saya mau nanya, kalau batu jam tangan apakah ada kandungan emas putih? Makasih Pak. Perak Pak. Tapi jangan salah ya Pak, ada kandungan itu biasanya baterai jam itu kandungannya perak, tetapi ada juga yang emas putih, ada. Bahkan ada yang ya saya kira dua logam itu yang berharga. Sugirarjo hadir, Paulus Neman, salam emas Indonesia, Pak. Heri Nugroho, sukses selalu suhu. Saya sudah di Pelabuhan Bakauheni menuju Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan dan terus menelurkan kreasi-kreasi baru Pak di Sulawesi. Sukses Pak Heri. Andre Liliput hadir, Pak Guru Pemula. Idon Dudi Solahuddin hadir, Prof. Kuat nanya Pak Guru, kenapa PD pada proses basa pH harus di kisaran 10-11? Tolong penjelasan secara rumus kimia. Demikian Bapak, bukan 10-11 tapi 11-12. Demikian 11-12 itu tingkat kebasahan namanya, tingkat basa. Kalau 0 sampai 6 tingkat asam. Nah, kenapa 11 sampai 12? Di 11 sampai 12 tingkat basa yang sangat pas atau tepat untuk melarutkan emas gitu. 11-12 itu tingkat basa untuk melarutkan emas itu yang paling tepat gitu, paling efisien, paling tepat. Kemudian apalagi yang menentukan kelarutan emas dalam sistem basa? Selain pH juga ada namanya tingkat kadar oksigen, itu juga harus diteliti di situ Pak. Dede Afdi hadir, Prof. Edo Putra 9000 saya hadir. Guru, saya mau tanya, Guru, apakah cairkan H2SO498 bisa dibuat cairan nitrit dan HCl? Sangat bisa, karena 98 itulah biang dari nitrit dan HCl kadar tinggi atau proanalisis. Proanalisis itu HCl nitrit proanalisis dan HCl proanalisis itu HCl tingkat tinggi, nitrit tingkat tinggi yang hanya bisa dibuat melalui H2SO4 tingkat tinggi atau 98%. Demikian. Yundi Karno, Kuro 27 hadir suhu. Sakarya Abbas Bali hadir. Erlangga Novran, apakah fleksibel HP bisa dilarutkan dengan air aja? Bisa. Bagaimana caranya untuk mendapatkan emas 24 karat? Mohon info Guru. Jadi apakah fleksibel HP bisa dilarutkan dengan dengan
air aja bisa kalau sudah melogam. Kalau belum melogam, kalau masih terbungkus plastik ya jelas nggak bisa. Sampai kapanpun juga dia nggak akan tidak akan bisa melogam. Contoh seperti ini kalau direndam H2SO4 jelas nggak bisa karena masih terikat dengan plastik. Kecuali kalau sudah terkelupas seperti ini, ya baru nanti di air aja bisa. Tetapi biasanya ada unsur-unsur yang masih tertutup plastik. Oleh sebab itu dilogamkan dulu seperti tutorial tadi. Habis itu baru direndam dengan air aja. Kalau tidak mau dengan air aja, langsung dicukim. Boleh dicukim dengan apa? Dicukim dengan perak, dicampur timah sedikit boleh. Baru nanti di asam nitrat gitu. Nah kemudian nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya endapan hitam itu. Itulah endapan coklat hitam yang cepat tenggelam, itulah kadar emasnya. Dan menghasilkan emas 24 karat. Betul. Kalau misal cukim pertama tidak menghasilkan emas 24 karat, ulangi lagi yang kedua kali. Dudi Sulaiti mau tanya, Prof, kalau cukim menggunakan tembaga bukan perak bisa ndak? Salah emas. Justru yang ada kandungannya tembaga, menurut penjelasan saya, itu harus dicampur perak. Kalau logam merah harus dicampur perak. Kenapa? Karena tembaga dan emas itu kakak adik sebenarnya. Tembaga titik didihnya 1080, emas lebih rendah sedikit 1000 sekian. Jadi kemana-mana mereka ngikut. Kadang-kadang dicukim airnya habis. Loh kok Pak, tadi saya kan ngerendam emas, kok sama tembaga kok hilang emasnya jadi air. Nah karena kakak beradik emas sama tembaga. Untuk memisahkan emas dengan tembaga menggunakan apa? Perak. Supaya apa? Menurut saya supaya tembaga itu menganggap perak itu adiknya. Makanya perak itu melarut dengan tembaga, sisanya tepung emas. Menurut saya seperti itu penjelasannya Pak. Jadi harus dicampur apa? Perak. Harus. Jangan sampai tembaga campur emas langsung dicukim. Kadang-kadang gagalnya banyak. Evan Hadiatna Tangerang hadir guru. Suparman Galaksi, makasih Pak, permintaannya dikabulkan. Moga sehat selalu Pak. Siap Pak Suparman Galaksi. Demikian pelogamannya, nanti tolong diulang-ulang ditonton. Demikian sampai nanti kita lanjutkan supaya bisa sampai murni mencukimnya. Muhammad Rupai, umpama pakai gastot bisa Pak? Firman bisa. Tadi peraknya dicampur sama timah ya Pak, supaya tidak terlalu berat di gastotnya. Kalau tadi langsung dicampur perak dan tembaga agak berat gasnya, makanya perlu ada campuran timah. Nah, kelemahan dari campuran timah agak hancur-hancur begini. Ini agak hancur. Tapi nggak ada masalah, jangan khawatir. Ini ada logam bawahnya, ada hancurannya juga, nggak apa-apa. Nanti di itu aja sama asam nitrat, gitu Pak. Nggak ada masalah. Cukimannya ini tepung-tepungnya semua langsung dikasih asam nitrat. Nggak ada masalah itu. Nanti setelah itu kalau dilebur, kalau yang tepungnya itu tepung biasa akan kabur, dan yang emas akan merengkel kalau orang Jawa bilang. Beberapa waktu ke depan saya akan mengunggah tutorial menggunakan gastot atau gas mono supaya teman-teman bisa mengikuti. Ari Setiawan, Kudus Jateng hadir Mas, selalu mengikuti, ingin belajar pelan-pelan. Siap. Jerodian, nyimak Pak Guru, sekalian mau nanya, kalau untuk melarutkan tembaga menggunakan HNO3 kira-kira larut tidak? Terima kasih. Larut, sangat larut. Kalau HNO3, tembaga itu larut oleh HNO3, tetapi oleh HCl dia tidak larut. Bojone Tonggo, terima kasih ilmunya Pak. Arpa elektrik hadir Master walau telat. Sarulasi hadir. Arkalia Sarif siap hadir Pak. Sukses selalu, amin. Kuat AP nanya lagi Pak Guru, kenapa Aquaregia saya masukkan urea kok gak pernah ada reaksi ngejos dan pH-nya gak bisa naik, selalu di bawah 0, padahal airnya cukup cuma sedikit dan sudah dikasih air. Nah cobalah Bapak, ada unsur-unsur, karena memang urea itu menaikkan pH dengan kalem gitu, menaikkan pH, namanya disebut basa lemah urea itu.
Nah, kalau mau Bapak jos naik ke cepat itu dengan soda api. Soda api itu basa kuat, jadi langsung naik jos ke atas gitu. Kalau mau yang sedang, basanya sedang itu bisa soda kue gitu. Campur air dan lain sebagainya begitu, Pak. Oke, demikian Johani hadir guru Tiswanto, salam emas Pak Guru. Kalau Cukim gak pakai HF bisa gak Pak Guru? Terima kasih sebelumnya. Dari sejak zaman dulu kala saya tidak pernah menggunakan HF, Pak. Saya paling pusing dengan HF. Kenapa? Kalau HF ini saya punya HF banyak gitu, tetapi saya nggak pernah gunakan HF. Kenapa? Karena HF itu nggak bisa pakai kaca pirek. Sementara saya kalau ngerekam kan harus bening gitu ya. Namanya live streaming, nggak ada tipu menipu. Jadi saya harus nggak ada edit, nggak ada tipu menipu. Jadi saya harus bening gitu kelihatannya, supaya teman-teman lihat. Kalau pakai HF ini kadang-kadang nanti ronde ketiga keempat sudah pecah. Oleh sebab itu saya nggak pernah gunakan HF. Jadi nggak? Ya jadi, masa nggak jadi. Muhabat Bat Mantul Juliana Ana nyimak dari Brunei. Salam serumpun warga Brunei. Rah Smail Ngasran hadir ikut nyimak. Salam kawan-kawan semua. Salam Pak Rasmail Ngasran, doakan saya untuk bisa cepat ke Malaysia. Ini sudah menunggu kawan-kawan untuk training di Malaysia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Malaysia. Suparman Galaxy, Suparman Pak. Wah, mantap. Wahyu Diminet, Pak Guru, saya ada bilion mengandung unsur emas dan iridium, cuma masih banyak besinya. Gimana cara memisahkannya? Mohon bantuannya. Mudah, Pak, kalau banyak besinya. Bapak mau pakai apa? Pakai H2SO4 itu besi hilang. Mau pakai HCl besi hilang. Pakai HNO3 besi hilang. Nanti tersisa apa? Tersisa unsur iridium dan emas, karena iridium dan emas tidak larut oleh HNO3. Demikian Bapak. Nanda Hafiz, assalamualaikum Pak, semakin mantap. Nata Manggala Official hadir Pak, yang bertanya sudah klik like belum? Oh. Budiman, semakin mantap, sukses selalu buat Pak Firman, semoga berkatnya berlimpah terhadap Bapak sekeluarga. Terima kasih. VKE Ana Baptis, jangan lupa kasih like, kita dukung channel ini ya. Arpa Elektrik, maaf mau tanya Pak, apa cairan jitu pengetes palladium ala ACC komputer? Terima kasih. Itu sudah diupload ya Pak. Itu pengujinya ya, penguji palladium ya. Cairan jitu pengetes palladium. Oke, menyusul Pak, sabar ya, pelan-pelan ya, nanti kita akan rilis. Sindiawati Yusuf Gorontalo hadir, guru izin Pak Guru, bagaimana cara endapkan sistem bahasa ala ACC komputer? Soalnya hasil TDS 6489 ppm tapi tidak ada endapan Pak Guru. Oke Pak Bu, Pak Ibu Sindiawati Yusuf ya, ini karena kita sudah upload sistem bahasa banyak, jadi nanti kita akan upload. Sebenarnya hari ini, malam ini saya mau lanjut untuk masalah sistem bahasa, yaitu untuk kemarin yang pengolahan sistem bahasa yang sudah kita treatment dengan asam, mau kita cari pH dan kita tembak dengan pelarut. Tetapi ini mudah-mudahan waktunya mencukupi di judul nanti. Zainal Abidin, kalau pakai sistem bahasa bisa Pak? Bisa. Ini semua pakai sistem bahasa. Jadi nanti kemudian ada tutorial untuk saya yang akan saya upload dengan metode awuk, kalau orang Sunda bilang awuk. Jadi limbah elektronik saya masukin sama tanah-tanah di situ. Nanti pakai sistem bahasa. Pokoknya jos lah, nanti tunggu saja. Zainal Abidin, Hunun Kriting. Salam emas Pak, tanya bagaimana cara mudah atau senior tes kadar emas berapa persen? Kadar emas berapa persen itu kalau sudah pinter atau pandai menggores, kita sudah tahu itu kadar. Jangankan menggores, dari bentuk warna saja kita sudah tahu sebenarnya warna emas itu apa gitu. Tapi kalau mau menggores, digores di batuan gitu ya, disiram asam nitrat, kita sudah tahu. Setelah disiram asam nitrat, nanti disiram HCl, kita sudah tahu hilangnya lama apa sebentar. Kalau sebentar, itu kadar rendah itu. Tapi kalau lama menghilang,
itu kadar 90-an ke atas. Roman Panigoro, kalau abunya warna merah apa itu emas? Bisa saja Pak, bisa emas. Karena warna hitam pun kemarin saya cukim kedua di upload kita yang menghasilkan emas kadar 24 itu kan debunya itu warna hitam. Di logam yang warnanya hitam juga karena ada unsur timah dan aluminium menurut saya, dan campur perak di situ yang nggak larut oleh air raja. Mungkin ada iridium sedikit dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita cukim langsung emasnya keluar, nggak ada masalah. Seperti ini kelihatannya hitam bertepung-tepung. Jangan khawatir, ini jangan dibuang. Ini ada pecahan-pecahan emas ya. Ini ada ini ada logam, ini masih belum saya ambil, biarin aja dulu gitu. Habis cukiman tadi, ini jangan dianggap ini tidak ada emas sekalipun bentuknya seperti ini gitu. Yang penting asalnya kita sudah tahu itu ada emas. Jadi kalau bentuknya merah, hijau, kuning, putih, atau coklat, jangan sedih dulu, lanjutkan sampai selesai. Samuelku, salam emas dan selamat malam Pak. Jenny Martin hadir. Samuelku, tetap semangat. Sigit Manopo Gorontalo hadir. Salam emas berkat tutrinya saya sikat semua air bekas rendaman material di tambang. Mantap Pak Sigit Manopo, sukses selalu. Anda sukses, saya begini-begini saja. Firman Akbar, Firman Jakarta hadir. Namanya hampir sama Pak. Taufik Hidayat ikut nyimak Pak Firman, mau nanya. Nih kalau endapan emas dari batu alam pakai aquaregia apa warna endapannya? Makasih. Warna endapan dari batu alam tergantung Pak, apakah dia mengandung tembaga. Kalau mengandung tembaga ya warnanya biru-biru, biru-biru kuning, biru-biru hijau gitu. Kalau dia tidak ada kandungan tembaga tapi ada kandungan perak atau palladium, kadang-kadang dia warnanya merah-merah seperti kayak merah-merah oranye begitu gitu. Tapi kalau dia ada kandungan emas, kadang-kadang nggak berubah warna juga bisa karena air raja itu warnanya sudah kuning gitu. Bisa aja kuning begitu juga ada emasnya. Yang jelas kalau sudah diproses selanjutnya dengan pengendapan nanti akan menghasilkan endapan atau tidak begitu. Mujiono Muji hadir Master. Aim Kasim Pak Guru, limbah elektronik udah ada perak, mohon limbah elektronik udah ada perak, mohon penjelasannya. Kalau limbah elektronik sudah ada perak, ketahuan dari warnanya putih. Walaupun isinya emas, tetap warnanya putih. Itu kalau ada perak. Kalau sudah seperti itu, tidak usah dikasih sama perak gitu. Tapi kalau warnanya merah, wajib hukumnya dikasih perak supaya warnanya putih, Pak. Salam Sinuraya, pendatang baru izin nyimak guru, siap. Raden Singosari hadir. Zulhamid Zul hadir Pak Firman. Wijaya Tani Desa Wonosobo ikut hadir bos, pengen belajar. Edo Putra 980, terima kasih atas penjelasannya Pak Guru. Marcito selamat hadir Guru. Hun Kriting tanya lagi Pak, bagaimana menaikkan pH dari treatment rendaman material batuan dengan H2O2 atau AR? Sehat selalu Pak Guru. Malam ini saya kalau ada waktu saya akan menaikkan pH rendaman saya kemarin yang 2 beban atau sekitar 100 kilo. Kalau ada waktu Pak. Nanti kalau tidak ada waktu ya besok kita naikkan pH itu. Sanjaya Gemblung hadir Pak Guru dan sukses selalu. Dedi Rizwan terima kasih Pak ilmunya. Yopi Adi hadir Master. Rahmat Sujadi jempol. Nur Huda Pak tolong jelaskan tepung emas dan tepung perak perbedaannya, gak paham Pak antara emas dan perak. Emas itu berwarna coklat dan cepat tenggelam. Tepung emas itu berwarna coklat dan cepat tenggelam. Bapak kocak-kocak begini dia tidak akan berubah, dia akan cepat tenggelam. Itu tepung emas. Tepung perak berwarna putih dan cepat tenggelam juga. Kalau Bapak kocak-kocak begini ya dia tetap tenggelam cepat, enggak abut-abutan begitu. Itu tepung perak. Tetapi kadangkala di limbah elektronik itu nyampur antara coklat dengan putih, atau emasnya sedikit nyampur dengan tepung putih, seolah-olah itu kayak seperti perak padahal ada emasnya di dalam, bisa hal seperti itu.
Pada saat kita cukim, kelihatannya coklat, tapi kok ada warna putihnya karena pada waktu di tepung itu, di coklat itu ada campur putih, bisa gitu. Jadi complicated, rumit di situ, nggak ada masalah sih. Kalau kita udah paham, kita akan tahu nanti. Fendi Channel baru dapat hasil emas setengah gram dari elektro Pak, mantap, syukuri Pak. Setengah gram itu kan karena yang dilogamkan juga sedikit, yang penting ada hasil. Nanti kalau Bapak logamkan satu kontainer kan bukan lagi setengah gram, 1 kilo, 2 kilo, demikian. Yang penting sudah bisa melogamkan. Mantap Pak, sukses. Kalau saya tetap begini-begini aja. Jacqueline Tadongeka, Sultan Poso ingin belajar master. Wahyudi Minet, terima kasih penjelasan Pak Guru, mantap, sukses selalu Guru, sama-sama. Heng Acong, kalau limbah elektronik bakar untuk hanguskan plastik gak lama apa gak pengaruh pada emasnya? Ya kalau Bapak sampai gosong ya pengaruh. Tapi kalau cuma hanguskan plastiknya ya tidak ada pengaruh Pak, karena kita sudah pengalaman juga. Jadi kalau membakarnya seperti tutorial saya tadi, jangan khawatir, emasnya pasti ada. JRC Mas Maher, Pak Guru, hasil endapan dikasih HNO3 apakah emasnya juga ikut? Hasil endapan dikasih HNO3 apakah emasnya juga ikut larut? Tidak, ke asal sebenarnya itu tindakan yang agak berbahaya kalau tidak disertai dengan pengetahuan. Kenapa? Karena kadang-kadang itu endapan terkontaminasi garam. Kalau terkontaminasi garam, terus Bapak kasih HNO3, habis itu endapan. Kenapa? Jadi air aja nanti. Gitu. Jadi harus hati-hati kalau mau menyiram nitrit kembali. Pastikan supaya tidak terkontaminasi garam. Garam itu berasal dari mana? Garam itu bisa saja berasal dari endapan itu sendiri. Oleh sebab itu cara yang paling aman apa? Dilogamkan saja dulu supaya garamnya hilang. Dilogamkan dulu baru nanti Bapak cukim lagi pakai asam nitrat. Repot sedikit tidak masalah, daripada nanti Bapak siram asam nitrat ternyata ada kandungan garam di dalam endapan. Repot sekali. JRC Mabar, tanya Guru, hasil endapan dikasih HNO3 apakah masuk? Oh sudah tadi ya. Mr. Cahyo, salam emas Prof, kenapa ya saya mendulang terus mendapat material warna kuning tapi dilebur kok gak jadi emas? Padahal material warna kuning itu tidak larut air dan menjadi hijau kehitaman dengan dihancur di palu. Oh itu pirit. Itu pirit Pak, bukan emas. Kalau pirit, ciri dari pirit kalau dihancurkan itu dihancurkan pakai palu, remuk. Tapi kalau emas dihancurkan pakai palu tambah mengkilat. Demikian. Atau saran saya yang seperti itu karena itu galena diolah dengan cairan kimia saja Pak. Marcito selamat, Guru dari batuan di Regia warna hijau dikasih tembaga nempel kristal warna ungu. Apa ada yang salah? Apa cara memisahkan mika bening dibakar api ungu atau batuan tidak cocok Regia? Begini Pak, kalau Bapak kasih dengan tembaga terus ada yang menempel di tembaga, itu sebenarnya adalah logam di atas tembaga. Logam di atas tembaga itu apa? Ya Bapak bisa hitung, bisa saja itu perak, palladium, platina, ya, iridium, uranium, macam-macam Pak ada di atas itu warna. Dan Bapak kerok aja, Bapak lebur. Leonatra, kalau berkenan bikin tutorial pembakaran pakai gas mono Pak, tank selalam selalu. Tadi sudah kita singgung. Oke Pak, saya siap sedia untuk kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kembali ke dulu kan saya pakai mouse mono. Ya oke lah, sekarang kita mau mengakomodasi teman-teman, kita gunakan gas mono untuk supaya teman-teman bisa mengikuti caranya. Sekalipun kalau sudah bisa mampu untuk pakai gas blender, silahkan dilengkapi karena ini ke depan itu emas perak palladium itu harganya lumayan. Ismet Farah Nadir Master, Aheng Acong, kalau cuma pakai metode membakar limbah itu lalu cuma memakai HCl untuk mengurai emas dan terakhir dibakar hasil
penguraian emasnya boleh gak? Begini Pak, menggunakan HCl itu adalah logam yang berlapis aluminium, logam dasar aluminium. Contoh jam-jam tangan ya, jam-jam tangan itu lapisnya aluminium, maka itu disiram HCl, sisanya adalah emas. Bisa. Tetapi kalau dia lapis tembaga, tembaga dilapis emas dan sebagainya, itu Bapak pakai HCl ya nggak ada gunanya apa-apa Pak, percuma. Waluh izin nguping Pak Guru, siap. Bapak Suroto nyimak terlambat. Nur Huda Pak, hasil endapan electrowinning terus diapakan? Dilebur masih bercampur tembaga, dicukim hasil masih campur tembaga. Cukimnya itu dicampur perak Pak, sekali lagi dicampur perak, kalau pakai gas mono dicampur perak ditambah timah sedikit. Uang MKS izin nyimak Pak. Nur Huda, putih semua Pak, endapannya seperti kristal. Ya itulah apa ini maksudnya putih semua seperti kristal. Aduh, moga-moga pengen belajar pelogaman karbon aktif master, siap. Ini kan sudah mau menuju ke arah sana. Kemarin kita sudah logamkan, kita sudah treatment ya endapan itu. Kemudian besok kita nanti, kalau nanti sebentar lagi ini kita akan cari pH, terus tembak pelarut, kemudian nanti kita akan karbonisasi, kita akan logamkan ya, terus semuanya tutorial itu akan dibagikan. Rian R, malam bos, apakah air aki dari aki bekas bisa untuk melakukan IC elektronik? Air aki tidak bisa, karena air aki kadarnya 12% dan hanya bisa melarutkan besi, pun besi yang kadarnya akinya yang tinggi, sementara air aki tidak ada kadar yang tinggi gitu, hanya 10, 12 demikian Pak. Jadi tidak bisa melarutkan IC, udah gitu aja, titik. Ajong, citrit asid, asam sitrat, bahan pakan makanan boleh gak Pak dipadukan dengan HCl waktu penguraian? Boleh, nggak ada yang larang Pak. Itu citrit asid itu cuka, asam asetat, temannya asam asetat. Jadi citrit asid itu pengganti cuka lah gitu ya, boleh aja Pak, nggak ada masalah. Usri Marsuki telat nonton lagi Renal Nai rendaman yang kemarin, cek hasilnya Prof. Siap, ini lagi mau dilanjut ini. Ntar Sony pemulung Pak, kalau AUCN dikeringkan terus dibakar apa dapat emasnya? Dikeringkan terus iya dapat Vivi BTA, asalnya Pak Guru, PCB dibakar, pram jenisnya direndam memakai cairan nitrit lalu disaring air, hendaknya endapannya dikasih urea sodium metasium, endapannya salah. Itu Bapak Ibu hanya kasih nitrit. Kalau cairan nitrit berarti emasnya masih ada di lumpur PCB itu, karena nitrit itu hanya melarutkan tembaga, perak gitu ya, tapi tidak melarutkan emas. Yang lumpur disaring lalu dibakar dikasih borak, apakah benar begitu? Pengolahan pemisahan emas dari PC Om, tolong penjelasannya ya Om. Kalau lumpurnya itu Ibu lebur boleh, bisa, itu nanti akan ketemu emas campur tembaga yang tidak larut oleh nitrit. Tetapi cara itu kayaknya berat nanti, karena Ibu harus melebur lumpur yang segitu banyak dari PCB. Tapi ya kalau mau dicoba boleh, silakan. Husni Marjuki, Mas, kemarin saya larutkan timah sama nitrit, lalu saya kasih garam. Kok ngendap kayak perak ya Mas? Makasih ya, betul, karena endapan timah itu juga warnanya putih. Jadi tetap perak warnanya putih, timah warnanya juga putih. Sama. Tetapi kalau perak dikasih paku, dikasih soda api atau dikasih soda api dan gula, dia akan berubah menjadi logam solid. Demikian Pak, itu perbedaannya saja. Uang MKS Pak mau tanya, apakah kuningan bisa menyatu dengan emas? Bisa, sangat bisa. Bahkan besi aja bisa. Itu kaki-kaki prosesor itu banyak yang mengandung
campuran dengan besi bisa, nyampur dengan emas bisa Pak, asal kayu yang nggak bisa campur emas. Kalau logam ya masih bisa semua, bahkan metaloid saja bisa dicampur emas dikit. Metro Bravo, Pak, izin bertanya bagaimana cara membuat HNO3 bekas air raja yang sudah tidak dipakai. Air raja yang sudah tidak dipakai itu kan karena sudah banyak kandungan logam, Pak. Kalau sudah banyak kandungan logam, maka HNO3 tidak bisa dibuat dari air itu. Nanti campur ini campur itu repot gitu. Sir HP hadir Pak, mau nanya Pak, pencampuran dengan perak dapat dari mana ya Pak? Kalau pemula, waduh ini repot nih, kalau pemula dapat dari mana ya? Kalau pemain ulung dapat dari aduh, sebenarnya perak itu Bapak bisa main asal-asal, endapan putih itu bisa langsung dipakai Pak. Itu perak dan timah itu bisa juga kok Pak. Atau Bapak peraknya dari, kalau limbah elektronik itu bisa dapat dari keyboard, atau Bapak ambil dari ini apa itu, ronsen bekas. Nah itu yang orang sakit ronsen, patah kaki, patah apa, itu perak. Ya itu juga perak Pak. Sebenarnya banyak Pak perak, batu-batu baterai CMOS itu juga perak sebenarnya. Ya, itu mudah kok Pak. Wah ini kok banyak amat pertanyaannya. Dele PR biom malam bos, apakah CN bisa jadi bahan pengendap? Bisa. Cyanida itu bisa jadi bahan pengendap palladium. Jadi kalau Bapak mau mengendapkan palladium pakai cyanida bisa gitu. Bapak ngolah cukim palladium, Bapak endapkan pakai air dari rendaman orang orang rendam di tong sana itu, atau ngerendam di kolam itu, Bapak pakai air itu ngendap palladium Pak. Nggak usah repot-repot gitu, palladium itu diendapkan pakai itu bisa ngendap. Bukel, nyimak belajar bosku, Rizal TV ikut belajar. Selmi Yolantoni hadir, Pak Firman nyimak. Weh Pak Selmi Yolantoni, apa kabar? Ada ilmu baru apa ini yang sudah sudah diterapkan gitu. Sorry, waktu di hotel saya capek sekali ngomongnya, ngelantur ya. Ayo Acong, yang tadi penguraian CN pakai HCl, bagaimana dipadukan dengan apa, lalu proses akhirnya pakai bahan kimia apa ya bagus supaya ditahu hasilnya. Penguraian CM pakai HCl, maksudnya CM pakai HCl apa nih Pak? Aduh, kurang jelas pertanyaannya Pak ya. CM pakai HCl itu apa maksudnya? Udan Simbolon, malam Mas, saya baru belajar ada tanah berwarna kuning dan sudah saya rendam pakai air raja. Bagaimana memisahkan dengan air raja? Sudah, nggak usah susah-susah pakai SMB atau urea. Kalau Bapak susah pakai soda api saja. Perendaman air raja sudah bagus, berapa lama Mas supaya bagus? Kadang-kadang air raja dimusuhkan dengan tanah itu perlu pemanasan Pak, perlu dipanaskan dan perlu waktu lama, sabar saja gitu ya. Semakin lama semakin bagus. Aheng Acong, maaf Pak bertanya terus, kalau sisa air HCl boleh gak dipakai lagi seperti batas makan sampai berapa kali? Air HCl itu kalau sudah dipakai mencampur dengan logam lain, Bapak mau pakai untuk apa lagi? Kan susah nanti kalau campur logam lain Bapak kasih untuk pengendapan, untuk pelarutan logam lain lagi, malah logamnya tambah kacau. Dari mana? Ini berapa? Tambah susah kan Pak? Agus Anwar hadir telat guru. Puang MKS, Pak mau tanya lagi cara memisahkan emas di dalam kuningan bagaimana? Wah, emas di dalam kuningan ya dilebur aja, masukkan asam nitrat, selesai. Bapak masukkan asam nitrat, nanti sisanya emas. Udan Simbolon, pengganti SMB bisa pakai apa Mas? Soalnya toko kimia jauh dari tempat saya. Nggak ada SMB ya Bapak kasih aja tembaga tapi campur air yang banyak, terus dikasih pH-nya dinaikin jadi normal, Bapak rendam tembaga, udah selesai. Atau kalau Bapak nggak repot-repot,
kasih air yang banyak, kasih tembaga, udah selesai Pak. Nanti ada endapan. Nah itulah endapan itu, Bapak lebur. Baik, demikian teman-teman, 1 jam lebih kita sudah mengoceh dan sudah sampai di mana kita tidak tahu. Kita lanjutkan esok hari, dan saya akan persiapan untuk malam ini mencari pH di air rendaman saya yang sudah saya olah kemarin dengan treatment asam, dan saat ini saya akan lanjutkan untuk basah, pengendapan basah. Oleh sebab itu saya akan cari akan cari pH untuk rendaman batuan saya. Sampai jumpa teman-teman, salam emas, sukses bersama. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengiri suksesnya orang lain. Mari kita kejar kesuksesan bersama. Salam emas, salam emas.